Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Calvin Ariski, mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum laut internasional, tepatnya isu penyelesaian mengenai penangkapan kapal yang dilakukan oleh tentara Indonesia yang dilakukan di laut lepas perairan Indonesia. Baik, langsung saja kita ke videonya. Jadi pada tahun 2018, Indonesia menahan kapal yang diduga kapal budak di wilayah laut terbuka setelah menerima peringatan dari Interpol. Kapal tersebut sempat lepas dari penangkapan di Cina dan Mozambik. Dilansir oleh AFP, Interpol memberikan informasi kepada pihak yang berwenang di Indonesia bahwa kapal tanpa bendera kebangsaan atau stateless vessel akan memasuki perairan di Indonesia. Para pihak berwenang khawatir para anak buah kapal tersebut dipaksa bekerja. Kapal tersebut ditangkap pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 6 April tahun 2018, sekitar 60 mil atau 95 km dari Pulau Weh, tepatnya di Aceh. Dan di kapal tersebut ada 20 orang Indonesia, kemudian 2 orang Ukraina, dan 8 orang Rusia, termasuk kapten kapal tersebut. Dan berita tersebut disampaikan oleh perwira senior TNI Angkatan Laut. Setelah kapal tersebut ditangkap, barulah diberikan pertanyaan satu persatu kepada anak buah dari kapal tersebut. Dari hasil interogasi, para anak buah dari kapal tersebut menyatakan bahwa mereka telah bekerja selama 10 bulan dan tidak mendapatkan bayaran sepeser pun. Dan diketahui kapal tersebut yang memakai bendera negara Afrika, tepatnya negara Togo, sebelumnya pernah menggunakan bendera berbagai negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Mozambik, dan lain sebagainya. Kapal tersebut sedang dalam pelarian setelah lolos dari penahanan di Cina dan melarikan diri dari penyitaan di Mozambik. Sebelum ditangkap di Indonesia, kapal itu menggunakan beberapa nama, yakni termasuk Sea Breeze, Henry Dolgov, dan Aida. Lalu pertanyaan di sini, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas ini terjadi secara sah menurut hukum laut internasional dan berpacu pada UNCLOS 1982. Baik, seperti yang kita ketahui, kapal tersebut itu adalah kapal yang ditangkap oleh Indonesia setelah Indonesia mendapatkan laporan dari Interpol yang menyatakan bahwa kapal asing tanpa kebangsaan akan masuk ke perairan Indonesia. Walaupun mereka menggunakan bendera Togo pada saat mereka berhasil ditangkap, bukan berarti itu membenarkan pelintasan yang mereka lakukan di wilayah perairan. Tepatnya negara Indonesia ini adalah negara kepulauan dan negara pantai, sehingga Indonesia ini memiliki kedaulatan penuh terhadap lautnya. Dan juga ditambah kapal ini itu sudah lama ingin ditangkap, dan mereka ini adalah kapal yang berhasil lolos setelah ditahan oleh Cina dan Mozambik. Kemudian untuk memperkuatnya yaitu pasal 19 UNCLOS yang mana secara rinci pasal 19 ayat 2 tepatnya mencantumkan 12 kegiatan yang jika salah satunya dilakukan maka suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara pantai, sehingga pasal ini cukup berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini, yang mana kapal tersebut memanglah kapal asing karena Togo tersebut hanyalah sekedar bendera, namun kebangsaan yang ada pada kru kapal tersebut bermacam-macam dan mereka adalah budak setelah dilakukan interogasi tersebut. Namun perlu kita pahami, pasal 19 UNCLOS ini hanya berfokus pada laut teritorial saja, dan laut teritorial itu diukur dari garis pangkal negara yang mana 12 mil. Dan kemudian zona tambahannya diukur 12 mil dari laut teritorial ataupun 24 mil dari garis pangkal. Sehingga penangkapan dilakukan yang mana pada 60 mil itu dilakukan pada zona ekonomi eksklusif yang ada di Indonesia ini. Dan keberlakuan pasal 19 ini pun agak berat untuk dijatuhkan dan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut terhadap penangkapan terhadap kapal asing
dan kapal budak itu. Namun meskipun demikian, ada lagi salah satu pasal yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Angkatan Laut terhadap penangkapan kapal tersebut, yang mana pasal 73 UNCLOS pada tahun 1982 yang menjelaskan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlakukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi. Nah, pada pasal ini, kita bisa melihat poinnya adalah memeriksa dan menangkap. Jadi apa yang dilakukan oleh Angkatan Laut terhadap kapal budak yang berlayar di laut lepas Indonesia itu benar-benar bisa ditangkap karena sesuai dengan peraturan yang ada, yakni pasal 73 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Indonesia ini berdaulat dan berhak atas untuk memeriksa dan menangkap dan melakukan proses pengadilan, dan itu pun dilakukan untuk menjamin ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sesuai dengan konvensi. Sehingga kesimpulannya, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas ini terjadi sah menurut hukum laut internasional? Jawabannya sah-sah saja, karena berdasarkan pasal 73 UNCLOS menyatakan negara pantai berdaulat akan hal tersebut. Dan negara Indonesia sendiri adalah negara pantai. Karena itulah apa yang dilakukan oleh tentara Indonesia, tepatnya tentara laut, tentara angkatan laut, ya, melakukan penangkapan tersebut tidaklah salah sama sekali dan dibenarkan menurut hukum laut internasional. Baiklah, jadi itu dia penjelasan sedikit mengenai penyelesaian dari penangkapan yang dilakukan oleh tentara Indonesia tadi di laut lepas terhadap kapal budak. Dan sekian dari saya Calvin Ariski. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.